Bismillah. Mana suara saya? Bisa didengar dengan jelas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Ustadz? Jelas ya, Mas? Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita terus berusaha untuk menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Karena ini adalah hakikat daripada ketakwaan yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa takwa kita, yaitu membuat seseorang itu lebih taat kepada Allah, meninggalkan maksiat. Untuk seseorang itu lebih banyak mengingat Allah, tidak melupakannya. Untuk seseorang itu banyak mensyukuri nikmat Allah, tidak mengkufurinya. Itulah makna daripada takwa yang dijelaskan oleh para sahabat. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan takwa adalah Allahu an yuta'a fala yu'sa. Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Takwa itu adalah Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Allah itu an yudkar wala yunsa. Diingat, tidak dilupakan. An yushkar wala yukafar. Allah itu untuk disyukuri, tidak untuk dikufuri. Mudah-mudahan di tengah-tengah kesibukan kita, ya, di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lengah, ya, untuk menjalankan segenap variasi, ya, berbagai macam ibadah yang seorang itu akan dilipat gandakan, ya, yang seorang itu akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyak ketika dia melakukannya di bulan Ramadan. Dan sampai sholat jamaah di masjid bagi laki-laki ini kendor. Ya, kita sudah berapa hari? Ya, ini tanggal berapa? Ramadan. Siapa yang tahu? Kalau diingatkan. Ramadan sudah tanggal 15. berapa ini? 15. 15. Berarti tepat kita di pertengahan, ya. Kalau memang 30 hari. Kalau 29 hari berarti kita sudah lewat dari pertengahan. Oleh sebab itu, ya, intabihu, ihdaru, ya, waspada, ya. Jangan sampai kendor, ya. Jangan sampai kita ini terlalaikan. Semoga nanti kita, ya, sudah liburan, sudah waktunya itikaf, tidak malah, ya, ya, futur. Nasallallahu salam wal afiyah. Banyak kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak kita istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sekarang, semoga dosa-dosa kita ini setiap hari Allah itu tawarkan sebenarnya.
tiap hari, tiap malam Allah tawarkan untuk apa? Untuk Allah bebaskan seorang itu dari api neraka. Allah itu ampuni, banyak mengampuni. Ya, jadi kita minta sama Allah. Apalagi puasa. Puasa itu adalah Nabi pernah mengatakan ada 3 doa yang tidak ditolak. Di antaranya adalah as-shaimu hatta yuftir. Doanya orang yang puasa sampai dia itu berbuka. Ini doa yang luar biasa. Orang puasa itu mustajab doanya. Oleh sebab itu minta apa? Minta supaya kita dikuatkan, dikokohkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Minta hati kita dikuatkan, dikokohkan. Untuk apa? Untuk istiqamah, untuk apa? Untuk semangat ibadahnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku ya Allah supaya saya ini ya senantiasa berzikir kepadamu, mengingat engkau, ala syukrika wa ala dzikrika wa syukrika, bersyukur kepadamu wa husni ibadati, dan memperbaiki ibadahku. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Nanti kita banyak bersama dengan keluarga. Kalau sudah 10 malam terakhir, banyak kita bersama keluarga. Ajak mereka untuk betul-betul memanfaatkan 10 malam terakhir ini dengan baik. Hati-hati lagi. Kalau sudah bercengkerama dengan keluarga, ini harus lebih waspada lagi. Oleh sebab itu, di antara sunnahnya Nabi alaihissalam masuk 10 malam terakhir adalah ya syadda mi'zarahu. Nabi itu mengencangkan sarungnya, artinya i'tikaf. Ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Untuk apa? Untuk banyak beribadah. Wa aiqadha ahlahu, mengajak keluarganya. Malam-malam itu begadang untuk apa? Untuk memanfaatkan malam-malam itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, bukan malah ya habis waktu kita untuk apa? Hal yang sia-sia. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Oleh sebab itu Nabi mengatakan ya, man hurima faqad hurim. Orang yang tidak mendapatkan, tidak mau memanfaatkan mencari Lailatul Qadar, maka dia akan jadi orang yang terhalang. Jadi orang yang terhalang. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Ya, slide-nya sudah bisa terbaca sebelum saya sampaikan? Slide-nya sudah bisa terbaca? Masih slide awal, Ustaz. Sudah awalnya di. Sudah ya? Saya takutnya lupa share. Baik, ini yang keempat ya. Yang keempat tentang risalah Ramadan. Ya, kita akan membahas tentang bulan sebentar lagi. Ya, berarti setengahnya lagi kita akan sampai bulan Syawal. Dan bulan Syawal ini adalah bulan yang mulia tentunya setelah kita berpuasa 1 bulan penuh. Nanti satu hari di tanggal 1 Syawal itu hari di mana tidak boleh seorang itu berpuasa. Namanya Idul Fitri ya. Sholat Idul Fitri. Atau hari raya Idul Fitri, maaf ya. Di sana ada sholat, hari makan-makan, ya, hari di mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini adalah hari raya yang mestinya manusia atau orang Islam itu bergembira ria dan bersukacita, ya. Kemudian manfaatkan waktu ya bulan Syawal ini juga nanti ada puasa sunnah juga ya, puasa sunnah. Baik, hari raya Islam Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal. Nah, 1 Syawal ini tentunya dengan apa? Ru'yatul hilal ya. Dengan ru'yatul hilal. Ya, untuk menentukan Syawal itu dengan ru'yatul hilal. Ya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, puasalah karena melihat hilal bulan Ramadan,
wa aftiru li ru'yatihi, dan ya beridul fitrilah karena melihat bulan Syawal, ya. Wansukulahu wansukulaha fa inhum alaikum fa akmilu salasin. Kalau tertutup oleh awan, maka fa'at minus salasin, maka genapkan 30, ya, genapkan 30, baik itu Sya'ban atau nanti bulan Ramadan. Fa in syahida syahidan fasumu wa aftiru, maka jika ya ada saksi dua, maka ya, ada dua saksi, fasumu wa aftiru, maka berpuasalah dan beridul fitrilah. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam An-Nasai, Imam Ahmad, dan ya, yang lainnya, ya, Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Jadi jelas ya, untuk menentukan satu Syawal ini Nabi memberikan contoh dengan ru'yatul hilal, dilihat hilalnya, ya. Baik. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa sunnah, ya, namanya puasa, kalau kita bilangnya puasa Syawal gitu ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini sunnah ya. Nah, berdasarkan ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa man soma Ramadana tsumma atba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Ya. Nabi mengatakan barang siapa puasa bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan 1 bulan, tsumma atba'u sittan min Syawal, kemudian dia mengiringinya dengan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka dia akan mendapatkan keutamaan seakan-akan puasa 1 tahun. Ada yang bisa, kenapa ya mendapatkan keutamaan 1 tahun? Kenapa? Ada yang bisa menjelaskannya dari hadis tadi? Ada yang bisa nggak? Kenapa seorang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal mendapatkan keutamaan puasa seperti 1 tahun? Karena Ada yang bisa? pahalanya ini, Ustaz. Ya, silakan. Karena pahalanya Ustaz dilipat gandakan 10 kali ya Ustaz ya? 30 kali lipat. Terus gimana? Iya, jadi 6 hari kali 10, 60 hari, jadi 2 60 bulan, hari, 2 2 bulan. bulan. Nah, Ya. kalau puasanya sendiri 1 bulan dilipat gandakan 10, jadi 10 bulan, 10 tambah 2 jadi 12 bulan Ustaz, begitu Ustaz. Ahsanta, mumtaz, Masya Allah. Terima kasih jawabannya ya. Iya, seperti itu. Ya, sebagaimana ya dikatakan oleh apa namanya, hadis yang lain ya, dari Thauban, di mana Nabi SAW pernah mengatakan man shoma ramadhana fasyahru bi asyri asyhur. Ya, Nabi mengatakan barang siapa puasa bulan Ramadan, fasyahru bi asyrati asyhur. 1 bulan itu ya menduduki 10 bulan. Artinya dilipat gandakan ya kali 10 bulan. Wasiyamu sitta, ya, adapun puasa sittati ayyam ba'dal fitri, 6 hari setelah Idul Fitri, fadzalika tamamu syiyamis sanah. Maka hal itu menyempurnakan seorang itu berpuasa seperti 1 tahun. Karena yang 6 hari tadi dikali 10, 60, jadi 20. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Baik, ini ada beberapa catatannya atau keterangan penjelasan tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, niatnya tidak harus dari malam hari. Boleh misalnya pagi hari setelah subuh, boleh. Kemudian tidak harus berurutan, tidak harus berurutan.
di jeda boleh. Kemudian bagi seorang yang awalnya puasa lalu mendapatkan undangan reuni, misalnya reuni keluarga atau dia lagi silaturahim. Jika memang yang punya rumah ya tidak keberatan kita puasa, ya puasa Syawal, lanjutkan puasa. Kalau misalnya sang tuan rumah itu sudah masak khusus untuk antum, masya Allah kesenangan antum, ya begitu datang sudah disiapkan semuanya. Wah, dah kok antum puasa? Waduh, gimana nih? Nah itu antum silahkan untuk membatalkan, tidak mengapa nanti ya eh, bisa apa namanya dilakukan di hari yang lainnya. Ya. Kemudian bagi yang memiliki hutang puasa Ramadan sebaiknya, ini perempuan misalnya dia haid, ya menstruasi, mungkin 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari dibayar dulu, dikodok dulu ya hutangnya lalu baru 6 hari puasa sunnah Syawal untuk mendapatkan apa? Mendapatkan keutamaan 1 tahun tadi ya, 1 tahun puasa. Ya, 1 tahun puasa itu tadi hitungannya 1 bulan plus 6. Baik, terima kasih. Itu tentang awal pembahasan tentang Syawal. Ini sekarang hari raya Id ya, tentang hari raya Id. Masya Allah, sudah pembicaraannya sudah Idul Fitri ya, Idul Fitri. Baik, jadi hari raya dalam Islam itu cuma 2 ya. Tidak ada perayaan-perayaan kecuali cuma 2 dalam Islam. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW dari Anas. Anas mengatakan, ya, Nabi SAW itu pernah datang ke kota Madinah. Ternyata penduduk Madinah itu mempunyai 2 hari yang mana mereka itu bersukacita di dalamnya pada masa jahiliyah. Lalu Nabi mengatakan qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima fil jahiliyah. Saya datang ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah, ternyata ada 2 perayaan yang kalian bersukacita pada masa jahiliyah. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Maka Allah Subhanahu wa taala gantikan perayaan 2 hari raya itu dengan yang lebih baik, yaitu Yaumul Nahar wa Yaumul Fitri, Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, sahih hadis ini akhrajahu Abu Daud yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Ahmad. Nah, kemudian di antara hal yang mesti ya diperhatikan adalah orang kalau sudah masuk Idul Fitri ya nggak boleh makan, harus berbuka, dia nggak boleh puasa. Apa yang disunnahkan kalau sudah masuk hari raya Idul Fitri? Pertama mandi, ya seperti kita mandi janabah, mandi sebelum Id. Kemudian makan sebelum sholat Idul Fitri, ya makan sebelum sholat Idul Fitri atau makan setelah sholat Idul Adha, ini sholat Idul Adha ya. Berhias diri pada hari raya dengan memperhatikan batasan-batasan syariat ya, ada penampilan dan berpakaian ya. Ya tentu perempuan, laki-laki ya diperhatikan adab-adab untuk berhiasnya ya. Kemudian di antara sunnahnya adalah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita dan amal kalian. Kemudian pergi dan pulang dari sholat Id melalui jalan yang berbeda di antara sunnah yang lainnya. Kemudian takbir dengan keras bagi laki-laki. Takbir dengan keras bagi laki-laki, adapun perempuan tidak dikeraskan suaranya. Takbir ya, jangan tidak takbir. Ya, takbir. Walitukabbirullah. Allah mengatakan walitukabbirullah ala ma hadakum. La'allakum tashkurun. Agar kalian itu membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dan agar kalian itu ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
khutbah setelah sholat Id, ya, dan dianjurkan bagi para makmum untuk mendengarkannya. Masih tersambung kan? Baik. Ini di antara sunnah-sunnah yang dilakukan ketika masuk di hari raya Idul Fitri. Ya. Kemudian kesalahan saat berhari raya. Assalamualaikum. Kesalahannya saat hari raya yang pertama apa ini? Idul Fitri diartikan sebagai hari kembali kepada kesucian. Oh, berarti dia bukan Idul Fitri namanya, Idul Fitroh nanti. Ya. Kalau Fitri fa, roh, ya. Hari kembali kita berbuka, Fitri. Ya. Fa, roh. Idul Fitri. Ada zakat fitri. Zakat fitri itu kan zakat makan. Ya, zakat untuk berbuka puasa. Artinya berbuka puasa. Baik. Suaranya jadi dua. Ini aneh. Apa juga juga. Kemudian yang kedua, membuat aneka makanan untuk leluhur. Ini maksudnya apa nih leluhur nih? Ada kebiasaan seperti ini? Saya yang kurang ini ya. Menyambutnya dengan petasan. Petasan itu mercon ya. Mubazir. Bertakbir berjamaah. Ya. Dipimpin, ya, tidak ada. Jadi nggak mesti bareng-bareng. Ya, sendiri-sendiri. Dan perbanyak. Memaksakan diri untuk memiliki barang baru, serba baru. Ya. Pakaian terjangkau lah ya. Motor kredit dong. Mobil ini udah mahal ya. Tidak harus ya. Tidak harus yang baru. Ada rezeki saat beli baru alhamdulillah. Antum beli ini Ustaz nggak masalah. Ya. Bersalaman dengan lawan jenis bukan mahram. Ini yang sering terjadi. Ya. Sepupu itu bukan mahram ya. Sepupu ya. Hati-hati. Kalau bibi masih mahram. Tapi kalau anak bibi itu bukan lagi mahram. Ya. Kemudian berpenampilan dan berpakaian syar'i seperti wanita menggunakan perhiasan yang berlebihan atau menggunakan. Nah, ini juga wanita nggak boleh pakai wangi-wangi. Ya, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakaian tetap syar'i. Ya. Ini baik. Kemudian sholat Id ya. Sholat Idul Fitri. Ya. Yang pertama hukum sholat Idul Fitri. Hukum sholat Idul Fitri berbeda para ulama. Ada yang mengatakan fardu ain. Fardu ain itu maksudnya apa? Apa artinya? Apa bedanya fardu ain dan fardu kifayah? Ini yang kedua fardu kifayah, yang ketiga sunnah muakkad. Yuk, ikhwan atau akhwat. Itu ya, Ya, silakan. Apa bedanya fardu ain dan fardu kifayah? Baik. Tafadhal. Ustaz, Ya, apa bedanya? fardu ain itu adalah wajib bagi setiap orang beriman, kaum muslimin. Kalau fardu kifayah itu wajib bagi sebagian. Jadi kalau sebagian sudah mengerjakan,
maka yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau tidak ada yang mengerjakan sama sekali, maka semuanya berdosa. Contoh, Ustaz, contohnya bentar, contohnya kalau fardu ain ya sholat wajib itu fardu ain. sholat wajib fardu ain. Sholat yang Ahsanta, wajib bagus ya. yang sama yang nawafil itu. Yang fardu kifayah, Mungkin sholat jenazah sholat atau mengukur jenazah, jenazah. Ya. fardu kifayah betul. Ya, azan, fardu kifayah azan ya. Nggak usah banyak-banyak azan ya. Satu udah mewakili yang lain. Ya. Terus kemudian tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu teorinya fardu kifayah, tapi pengamalannya fardu ain. Saya nggak tahu itu mat tobi'i, apa itu mat badal, tapi pas bacanya saya pas karena saya di talqin atau saya langsung belajar dengar langsung saya praktekin. Nah, tapi saya nggak tahu itu istilah-istilahnya. Nah, ketika mengamalkan baca Quran itu harus sesuai dengan tajwid. Warattilil Qur'ana tartila, ini wajib fardu ain. Tapi ketika belajar ilmu teorinya tidak fardu ain. Ya, jazakallahu khairan, Mas. Ini sekarang sholat Id ini ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ya. Yang mengatakan fardu ain itu madhab Abu Hanifah, ya. Dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun yang mengatakan fardu kifayah madhab Hanabilah dan sebagian Syafi'i. Ya. Adapun madhab Imam Malik dan Syafi'i itu mengatakan sunnah muakkadah. Mengatakan sunnah muakkadah. Ya. Sunnah muakkadah. Maka wallahu taala a'la wa a'lam, yang rajih, yang saya lebih condong ini yang pertama ya, fardu ain. Berdasarkan beberapa dalil. Yang pertama, Allah mengatakan dalam surat surat Al-Kautsar ya, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah. Sholat di sini adalah sholat Id, ya, sholat Idul Adha. Id, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah untuk Rabb. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 185 Allah mengatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan kalian itu bertakbir kepada Allah, membesarkan nama Allah terhadap apa yang telah Allah berikan petunjuk kepadamu. Takbir di sini maksudnya apa? Sholat Id. Di sana juga ada takbir kan, sholat Id kan banyak takbirnya ya. Allahu Akbar, dan banyak takbirnya di situ sholat Id. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir, ya. Dan demikian juga perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk para wanita yang haid, ya, menghadiri atau menyaksikan Idul Fitri, ya. Ini perintah dari Nabi alaihi salam. Allahu taala a'la wa a'lam bissawab. Baik. Kemudian waktu terbit matahari terbit sampai setinggi tombak, ya, sekitar jam-jam 6:30, jam 7 gitu ya. Ya. Kemudian dianjurkan makan sebelum sholat Idul Fitri, tadi sudah disampaikan ini ya. Ini dia. Sudah, ini di antara sunnah-sunnahnya. Mandi ini sudah, berjalan kaki itu sudah itu. Ini lafaz takbirnya ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum masuk 2 kali ya. 3 kali nggak masalah. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Tempatnya di mana? Tempatnya di masjid. Di masjid, salah. Di musola. Musola yang dimaksud adalah lapangan ya. Nabi pernah mengatakan sholatun,
Karena Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Nabi mengatakan, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, adalah Rasulullah SAW keluar pada hari Id, baik Idul Fitri, Idul Adha, ke musolla. Musolla itu adalah lapangan. Fa'awwal syai'in yabda'u bis shalah. Dan yang dilakukan pertama adalah sholat. Tidak ada tahiyatul musolla ya. Tidak ada sholat tahiyatul musolla, tahiyat lapangan, enggak ada. Nah, kalau di masjid ada iqamah kah? Tidak ada. Atau seruan yang lainnya. Ya. Kemudian 2 rakaat. Rakaat pertama niat dalam hati, lalu dia takbiratul ihram, doa istiftah, ya, baca dulu iftitah, lalu dia takbir. Takbir zawaid namanya ya. Takbir zawaid. 7 kali. Lalu dia baca ta'awudz, Al-Fatihah seperti biasa, kemudian surat Al-A'la atau Qaf. Al-A'la ini udah lumayan panjang ya untuk orang awam, apalagi Qaf. Qaf ini lebih panjang lagi nih. Ya, seringnya sih Al-A'la di sini. Rakaat pertama, surat lainnya atau surat lainnya sah nggak ya? Sah. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk, takbir, bangkit lagi. Berdiri kedua, kemudian takbir zawaidnya 5 kali, baca Al-Fatihah, Al-Ghasyiyah, atau Al-Qamar dipanjang, atau surat lainnya. Rukuk, i'tidal, dan sampai tasyahud akhir. Ya. Baca apa? Di sela-sela takbir zawaid, di sela-sela takbir zawaid tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus ya. Tapi jika dia mau baca apa namanya? Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil tahlil la ilaha illallah, takbir la Allahu akbar, tidak mengapa. Tidak mengapa. Tidak ada salat qabliyah, baik, enggak ada. Qabliyah, ba'diyah, salat id enggak ada. Ya, ini tadi sudah disampaikan ya. Baik. Ini berkenaan dengan sholat Id, Idul Fitri. Nah, ini sebenarnya sudah selesai ini. Ini ada permasalahan-permasalahan tentang Ramadan dan Lebaran. Yang pertama, status hadis pembagian hari bulan pertama dapat apa itu? Kalau nggak salah ampunan 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Ini tidak ada apa namanya, hadisnya tidak kuat ya. Akan setiap hari di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Allah memberikan pembebasan hamba dari neraka. Ya. Allah memberikan rahmatnya itu setiap hari. Maka dari malam pertama ya di bulan Ramadan setan dibelenggu. Pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Dan ada selalu panggilan untuk kita ini mengamalkan kebaikan. Ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini antara rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, hukum orang yang tidak mengetahui masuknya bulan Ramadan kecuali setelah terbit. Oh, nggak ngeh ya sudah masuk bulan Ramadan. Terus bagaimana nih? Dia menahan ya. Menahan. Ngehnya, oh ini sudah jam 10 misalnya. Nah, jam 10 sisanya sampai maghrib dia tidak makan, tidak minum. Dia segera menahan dari apa yang dianggap membatalkan saum di sisa harinya, lalu dia mengkodok hari itu. Ini fatwa Syekh bin Baz. Boleh nggak menggunakan obat untuk penghalang haid bagi wanita biar Ramadannya full gitu Ustaz, gitu ya. Maka para ulama menjelaskan sebaiknya, di antara Syekh Utsaimin, sebaiknya tidak menggunakannya. Tidak menggunakannya. Karena memang itu adalah siklus yang sudah Allah takdirkan kepada wanita. Dan bagi wanita tentunya dia mendapatkan uzur. Ya, rukhsah. Bukan rukhsah, memang
itu di antara kebaikan Allah kepada para wanita untuk tidak berpuasa, lalu ya silahkan untuk mengkodoknya di bulan yang lainnya. Waktu buka puasa di pesawat, mungkin dia safar ya, lalu pengen tetap berpuasa di pesawat, ya, maka dia mengikuti jadwal buka puasa, ya, di mana ini? Di pesawat sampai betul-betul tenggelam matahari itu betul-betul tenggelam. Ya, misalnya dia dari Indonesia mau umroh ke Saudi, ya, Saudi. Mungkin dia berangkat jam 9 Pak, dan pagi. Dan dia itu akan terus mengejar matahari itu. Jadi siangnya lumayan lama ya, lumayan lama. Enggak maghrib itu. Ya, jadi di pesawat itu lama. Nggak kuat Ustadz, ya kalau nggak kuat, boleh nggak dia membatalkan puasa? Pertanyaannya bisa dijawab, boleh nggak dia membatalkan puasa? Nggak kuat Ustadz, bisa nambah 4 jam nih, biasanya cuman berapa jam kita ini puasa di siang hari? Taruhlah 11 jam, dari jam berapa sih? Setengah 5 ya, setengah 5 sampai jam 6. Ya, bisa 12 jam lah. 12 jam lebih Ustadz itu. Boleh nggak seorang membatalkan puasa ketika dia sedang bepergian? Boleh Ustadz. Ya jamaah, boleh. Boleh Ustadz. Kalau dia merasa berat, boleh rukhsah itu. Masya Allah. Ya, kalau dia sayang dan merasa kuat, ya apa? Kalau nggak kuat, jangan. Ya, jangan. Batalkan lalu dia qadha. Ini selanjutnya nomor 5, obat asma ini. Obat asma. Apa hukumnya memakai obat asma itu apa ya? Ya, puasa bagi orang menggunakan obat sprayer. Sprayer itu disemprot ya. Ini enggak membatalkan ya. Karena seperti orang siwak, tidak bersiwak itu tidak masuk itu ya, mungkin seperti itu. Orang rokok itu batal, membatalkan puasa. Ya. Karena rokok itu ada yang masuk ya, melekat baik di mulut, di kerongkongan, bahkan sampai di paru-paru dengan kesengajaan tentunya ya. Aja. Bahkan dalam istilah Arab itu syurbud dukhon, syurbu itu minum seperti itu. Sudah ma'ruf, orang Arab itu mengatakan orang rokok itu syurbud dukhon, sedang meminum asap. Ya. Berbeda dengan yang mencium bau parfum dan yang lainnya, ini ya tidak mengapa. Ulama menjelaskan, Ibnu Abdin mengatakan tidak perlu salah paham ya, bahwa mencium bunga mawar atau mencium bau wangi airnya, dan mencium parfum itu membatalkan puasa. Ya, karena memang beda dengan ya rokok. Kalau rokok itu memang masuk ya, nikotinnya masuk. Baik, sikat gigi membatalkan puasa? Tidak. Ini sama dengan siwak. Obat tetes hidung, diteteskan di hidung, diteteskan di mata, diteteskan telinga. Kalau tetes mata, ya itu yang saya tahu tidak membatalkan puasa. Telinga, coba lihat ya. Adapun tetes hidung di sini saya baca di apa namanya, sebuah artikel ya, di sana ada fatwa para ulama di antaranya Syekh bin Baz dan yang lainnya itu membatalkan puasa kalau obat tetes hidung. Makanya kalau di sini kan nggak batal ya, karena kaitannya sama dengan inhaler yang telah dibahas. Kalau menghirup saja nggak masalah.
Tapi kalau dia meneteskan obat tetes ke hidung, masuk ke kerongkongan, ini bisa batal. Ya. Kalau tetes mata enggak. Tidak ya, enggak sampai ke kerongkongan. Masuk. Maka hati-hati dengan tetes hidung ya. Ya. Ahsan dihindari. Tetes telinga. Kalau tetes telinga apakah sampai ke kerongkongan? Enggak ya, insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Tetes mata, tetes telinga, semoga tidak membatalkan puasa. Adapun tetes hidung, lebih baik dihindari. Hukum menggunakan obat kumur. Kumur-kumur. Ya, namanya kumur-kumur. Balighil fil istinsyak. Nabi mengatakan, perdalamlah istinsyakmu ketika wudhu. Ketika menghirup air. Istinsyaknya diperdalam. Illa antakuna sha'iman. Kecuali dalam keadaan puasa. Boleh istinsyak, tapi tidak terlalu dalam. Demikian juga kumur. Menelan sisa makanan di mulut. Ya, kalau nggak sengaja, ya, lupa tidak batal. Tapi kalau ada sisa makanan, ya, dan sengaja dimakan, itu hati-hati bisa membatalkan puasa. Pergi ke dokter untuk apa ini? Cabut gigi, untuk bersihin gigi, ya, nggak masalah sih, nggak apa-apa. Menelan air liur, nggak apa-apa. Imam Nawawi mengatakan apa nih? Tidak batal dengan kesepakatan ulama karena sulit dihindari, ya, betul. Walaupun sebagian mengatakan makruh, dibenci, walaupun tidak membatalkan. Puasa bagi yang memiliki penyakit epilepsi atau ayan. Orang yang punya penyakit epilepsi, semoga Allah memberikan kesembuhan ya untuk mereka. Ya, kalau memang ada harapan untuk sembuh, maka dikodok tadi ya, dikodok. Kalau nggak ada harapan, ya fidyah nanti. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang ya tidak bisa atau tidak mampu berpuasa, ya lemah, sakit, tua, ya, maka bayar fidyah. Bagaimana hukum suntikan? Suntikan tidak batal ya, karena ini obat, tidak membatalkan puasa. Kalau ada orang yang pekerja berat, bagaimana puasa atau tidak? Usahakan puasa. Ya. Usahakan puasa. Ya. Para sahabat Nabi SAW itu puasa ketika perang Badar. Lebih berat lagi, lebih berat daripada pekerja berat perang. Boleh sangat ditekankan untuk mencari lainnya karena kalau ada alternatif kerja yang lain, ahsan. Kalau enggak, ya bismillah. Tinggal jangan diporsir ya. Apabila tidak dapat mendapatkan pekerjaan lain, ya tetap usaha untuk puasa. Kalau memang sangat berat baginya saat kerja dan membuat dia lemah, lemes, ya silahkan. Karena memang lemah, ya mungkin pusing ya. Ini kan masuk ke dalam maka naming kumaridon. Artinya lemah di sini ya sudah bisa dikiaskan kepada yang sakit. Nanti dikodok. Kalau kerjaannya sopir, Ustaz, tiap hari safar dong itu. Berarti dia mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa. Tiap hari safar dia. Bahkan memang hidupnya sopir itu di jalanan. Di jalan ya. Ya, dapat rukhsah untuk tidak puasa dan dia wajib untuk menggantinya. Ya. Wa man kana minkum maridun aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Harus diganti di hari-hari yang lainnya. Sama saja kan, seperti itu. Ya, jadi lihat kondisinya ketika kuat puasa, kalau enggak berarti nanti dikodok.
Ya. Menggunakan celak mata saat puasa tidak membatalkan puasa. Lensa mata membatalkan atau tidak? Tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ada pun tentang fidyah dalam Al-Quran Allah mengatakan walal ladzina yutiquna fidyatun ta'am. Fidyatun ta'am. Dan bagi mereka yang berat untuk menjalankan puasa, ya, maka boleh baginya membayar fidyah dengan ta'am, dengan makanan kepada orang miskin. Al-Baqarah 184. Jadi ta'am ya di sini makanan. Makanan. Ya. Jadi nggak gantung kan? Ta'am dengan makanan. Hah? Berapa Oh, itu bayar punya Mas fidyah Fauji. itu? Loh, ini Mas enggak biasa aja. Bayar fidyah itu setengah sok ya, 1,5 kilogram dengan beras atau dengan makanan yang sudah mateng ya. Beli nasi box atau nasi bungkus, jangan nasinya aja, plus lauknya dan minumannya, syukur ada buahnya. Jadi paket lengkap ya, paket lengkap. Bisa dengan seperti itu ya. Dibayarkannya ketika dia meninggalkan puasa pada hari itu. Pada hari itu. Ya. Tanggal 1 Ramadan dia nggak puasa, bayar 1 Ramadan. Atau setelahnya, setelah bulan Ramadan dibayar sekaligus, boleh. Yang nggak boleh itu dibayar dulu. Saya belum puasa, ya masih bulan Sya'ban sudah bayar fidyah. Ini tidak boleh. Baik. Zakat fitri. Nah, masuk ke zakat fitri. Zakat fitri. Zakat fitri dinamakan zakat fitri karena memang yang dibayarkan adalah makanan ya. Makanan. Zakat fitr. Ya. Hadisnya adalah dari Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan farad Rasulullah SAW zakat al-fitri. Nabi itu mewajibkan zakat fitri tuhratun lis-shaimi minal lagwi war-rafath. Sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan yang sia-sia dan perkataan rafat yang jorok. Wa tu'matun lil masakin. Dan sebagai apa? Sebagai makanan untuk orang-orang masakin, orang-orang miskin. Faman addaha qabla shalah fa zakat maqbulah. Orang yang membayarkannya sebelum sholat, maka ini zakat yang diterima. Waman addaha ba'da shalah, barang siapa yang membayarkan zakat fitri setelah sholat, fahiya shadaqah minas shadaqat, maka terhitung bukan zakat fitri tetapi sebagai sedekah biasa. Hadis hasan akhrajahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Di bulan Ramadan ya bisa diawalkan, tapi yang lebih baik adalah di 2 hari H-2 ya. Sebagaimana asal dari Abdullah bin Umar, beliau ya membayar zakat fitri di akhir-akhir bulan Ramadan H-2. Lebih afdal lagi adalah pada malam takbir. Hukum menyalurkan zakat fitri ke tempat lain, maka yang lebih berhak, yang lebih aula, lebih utama untuk dibayarkan di tempatnya dia tinggal ya. Tempat dia domisili. Ya. Boleh, ya boleh, tidak ada larangan. Tapi aulawi, mimbabil aula, ya orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang fakir miskin di sekitar kita itu yang lebih berat.
Boleh nggak mengeluarkan zakat dari keluarga atau lah? Ya boleh saja kalau memang masuk ke dalam golongan fakir miskin. Keluarga kita ada yang fakir miskin, ya silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat ya. Barangkali ada hal yang perlu didiskusikan. Silakan, falyatafaddal masyhur. Ini postasnya silakan. Bismillah, Aswan Ustad. Ya, silakan. Mau bertanya, Afwan? Silakan. Ya, ini terkait dengan tadi kita hendaknya tidak bersalaman dengan yang bukan mahram meskipun itu masih saudara seperti sepupu atau yang lainnya. Asalnya gimana ya sikap kita supaya tidak disebut sombong atau bagaimana, Ustaz? Syukron, jazakallah khair. Sebentar. Suaranya kok kecil, Pak? Cek, Ustaz. Sebentar. Ada. Saya kurang bisa mendengar tadi. Sudah ini. Ustaz. Cek. Mas, siapa nih? Saya Tris Hadi. Coba ulang lagi, Mas. Intinya, Mas. Oh iya, tadi kan disebutkan bahwa kita hendaknya tidak bersalaman dengan yang bukan mahram Oh iya. seperti ya sepupu misalkan gitu ya. Kalau kita hendak melakukan itu tidak bersalaman agar tidak disebut sombong, ahsannya bagaimana ya Ustadz sikap kita? Ya, barakallahu fiik. Ya. Barakallahu fiik. Ya, sepupu ini kan mungkin udah dekat ya. Udah dekat ya. Ya saking dekatnya ya dengan ipar juga sama. Enggak, bukan mahram. Ya. Apakah menghalangi kita silaturahmi? Enggak, tidak menghalangi kita untuk silaturahmi. Tidak menghalangi kita untuk ziarah, berkunjung. Tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Jadi masih banyak sekali untuk kita ini menyambung. Tetap dengan memperhatikan batasan. Ya, perhatikan batasannya ya. Maka dengan apa? Ya terus kita berusaha untuk datang ke rumahnya. Kalau memang dia kakak sepupu ya, berarti kita silaturahmi kemana? Ke Pak D atau Bude ya. Ya kita ke sana. Kalau Pak D atau Bude berarti. Bude itu masih mahram, bisa salaman. Ya, tapi kalau anaknya itu sepupu, nggak boleh salaman. Tegur sapa, harus tegur sapa. Kasih hadiah, masya Allah, seneng. Nggak salaman nggak apa-apa, yang penting hadiahnya, masya Allah. Adik sepupu misalnya ya, mungkin masih ada yang kecil-kecil. Kalau kecil masih nggak masalah itu. Tapi kalau sudah balik, ya sudah balik perempuan nggak boleh kita salaman. Kasih duit boleh, ya. Kemudian mau ngobrol silahkan.
Kan memang saatnya ketemu dengan keluarga. Jadi begitu Mas. Berusaha untuk mencairkan suasana ya, untuk bergembira, bersukacita, ya, kemudian silaturahmi, cerita dengan antum bisa mencairkan suasana dengan obrolan antum. Insya Allah. Ketika mau salaman tarik aja tangan biasa kan. Ya. Mungkin awalnya yang belum biasa, tapi lama-lama udah biasa. Itu juga sama. Kita juga sama, Mas. Ya, sama. Gitu. Tapi mereka senang, tidak menghalangi mereka itu ya untuk kita ya saling bercerita, saling mengungkapkan, senang lah pokoknya. Ketemu sepupu senang. Ya senang. Insyaallah. Gimana kabarnya? Tanyain kabar antum. Oh, ini cara untuk ya mencairkan suasana. Ya. Baik itu. Hanya salaman saja yang nggak boleh. Salaman, setelah itu silahkan ngobrol. Ya. Biasa saja, biasa. Itu aja Mas ya. Insyaallah antum cari cara yang insyaallah banyak cara. Wallahu a'lam bishawab. Wah, sombong nih, sombong. Wah, sombong gimana? Oh, kalau sombong saya mah nggak datang ke sini. Iya nggak Mas? Kalau saya sombong ngapain saya senyum? Nah, kalau saya sombong ngapain saya jawab salam? Kalau saya sombong ngapain saya buka pintu rumahku misalnya? Kalau kita ke rumahnya dia ngapain saya ke sini kalau saya sombong? Gitu. Ambil candaan. Gampang. Gitu. Ya, yang lain. Syukran Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Ustaz, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Endar dari Villa Ustaz, Afwan. Ada mau nanya, apakah boleh teman-teman kita yang kerjanya di Korea, di Taiwan, karena nggak ada izin libur kerja, untuk melaksanakan sholat Idul Fitrinya itu boleh di rumah apa enggak gitu? Yang kerjanya di luar negeri, Tat. Itu. Terus yang kedua nih, Tat. Terkait Idul Fitri, tadi kan Ustadz bilang kan kalau menurut Ustadz yang roji itu fardu ain ya. Kalau hukum sholat Id ya. Iya, hukum sholat Id. Tapi aneh diajarinya sunnah muakkadah nih, Tat. Mohon informasinya dari Ustadz, kira-kira menurut pendapat hadis jumhur ulama itu yang kebanyakan ulama itu berpendapat hukumnya kemana ya, Tat ya? Afwan. Ya. Ada 2 pertanyaan. Mas siapa tadi ya? Mas Hendar, Ustaz. Mas Hendar, Masya Allah. Syukran Mas Hendar atas pertanyaannya. Sholat Id itu dilakukan asalnya berjamaah. Ya, berjamaah. Inilah sunnahnya. Tapi jika kondisi tidak memungkinkan, misalnya ya pas sholat Id dia kebelet. Udah nggak bisa nahan itu. Dia ke belakang itu. Belakang ya. Kalau memang masih dapat 1 rakaat masih bisa ya, lanjutkan 1 rakaat. Kalau memang sudah salam, assalamualaikum, selesai sudah. Nggak perlu ke Korea. Boleh melakukan sholat sendiri. Ya, sholat sendiri. Boleh ya. Diqodho. Sholat sendiri nggak apa-apa, nggak masalah. Di Korea juga sama. Yang di Korea atau di luar negeri nggak dapat jamaah, nggak dapat izin. Sholat di ruangannya bisa. Atau ada musola, sholat di musola. Sholat Id. Ya, sholat Id. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu tentang hukum sholat Id.
tadi dikatakan ada 3 pendapat. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga adalah apa namanya? Sunnah muakkadah ya. Sunnah muakkadah. Ya. Lalu apa hujahnya akan sunnah muakkadah? Ya. Hujahnya, dalilnya adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Arab Badui, ya, salah satu orang Arab Badui, ketika mengatakan, ya, limada kalau sholawat al-khams, ketika disebutkan sholat 5 waktu, hal alayya ghairaha, orang Badui itu bertanya, apakah ada sholat-sholat yang lain yang wajib yang mesti saya lakukan? Nabi menjawab, la illa anta tawwa, tidak ada lagi kecuali sholat tatawwu, sholat sunnah. Di antara yang dipakai dalilnya untuk yang mengatakan sholat id itu adalah sholatnya hukumnya sunnah muakkadah. Ya, ini madhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i. Adapun madhabnya Imam Abu Hanifah, ya, dan sebagian madhab Syafi'i, kemudian riwayat dari madhab Maliki, ya, Imam Malik, ya, ini pendapatnya adalah fardu ain. Lalu kita harus memilih di sini bagaimana. Kita kembalikan kepada dalil. Di antaranya dalilnya dari Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, kemudian dari Al-Quran yang lain, walitukabbirullah ala ma hadakum. Ini semuanya bentuknya adalah min siyaghil amri. Ayat di sini dan surat Al-Kautsar, fasholli, ini fi'il amri. Maka sholat idlah kalian. Ini fi'il amr dalam kaidah usul fikih. Kalau yang sudah fi'il amr itu menunjukkan perintah, dan perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Demikian juga walitukabbirullah, dan hendaknya kalian bertakbir, besarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Takbir di sini adalah sholat Id. Ya. Lalu dalam hadis yang lain, di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para wanita untuk keluar menyaksikan Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Dan tidak Nabi itu memerintahkan kecuali dalam hal perkara ini adalah sesuatu yang wajib. Bahkan jika ada yang tidak mempunyai hijab, maka dipinjamkan hijabnya kepada wanita yang tidak punya hijab untuk menyaksikan sholat Id. Wallahu a'lam. Dari sini condong yang kuat, yang lebih rajih adalah pendapat yang pertama, yaitu fardu ain. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi usahakan untuk sholat Id setahun 2 kali. Bagi mereka yang berpendapat sunnah muakkadah, bagi mereka, ya, tentunya konsekuensinya juga lain. Bagi yang meyakini ini adalah fardu ain, maka konsekuensinya juga berbeda. Jadi nggak masalah. Tidak masalah. Tinggal kita kembali kepada dalil. Karena Nabi mengatakan, inna asdaqal hadithi kitabullah. Karena perkataan
perkataan atau yang paling asdaq, yang paling benar adalah pendapat yang sesuai dengan kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembalikan kepada ayat tadi dan kita kembalikan kepada hadis-hadis Nabi yang ini lebih cenderung kepada kewajiban. Bahkan orang-orang yang haid pun disuruh keluar. Ya, orang yang nggak punya jilbab pun suruh keluar. Untuk apa? Menyaksikan sholat. Demikian Mas Hendar yang bisa saya jawab. Ustaz, boleh Ustaz Afwan, boleh ini gak Tat? Aneh boleh ya. Bukan mau berdebat ya Tat ya, cuman biar lega aja gitu ya. Kan aneh di BP itu diajar, di bintang pelajar itu di kajian itu diajarkan bahwasanya perempuan-perempuan itu ahwat-ahwat. Diajarkan di BP bahwasanya ahwat-ahwat itu lebih baik melaksanakan sholat wajib itu, sholat yang hukumnya fardu ain itu di rumah daripada di masjid. Nah, kalau seandainya tadi bukan seandainya ya, tadi udah dijelaskan sama Ustadz, ahwat-ahwat itu bisa lebih baik, bukan lebih baik, diperintahkan sholat ke lapang itu ya, sholat Idul Fitri. Artinya di sini ada, kalau aneh ada yang ganjel rancu antara arahan untuk sholat fardu di rumah dengan sholat Idul Fitri di lapangan gitu, Tat. Afwan nih, Tat, masih belajar. Baik, justru ini sebagai dalil bahwasannya sholat Idul Fitri itu ya adalah perkara yang sangat wajib. Kenapa? Karena pada asalnya sholat 5 waktu saja perempuan itu ya disarankan, dianjurkan untuk sholat di rumah. Mas Hendar, ya kan? Karena sholat 5 waktu bagi wanita, sholat wajib bagi wanita, sholat 5 waktu bagi wanita itu yang baik baginya, yang lebih baik baiknya di rumah. Tetapi sholat Id di sini mereka suruh keluar sholat bersama imam, nggak di masjid, Mas, nggak di masjid, tetapi di musola, di lapangan, ya. Di lapangan. Bahkan ini menjadi dalil pendukung, penegas, penguat ya bagi mereka yang mengatakan sholat Id itu adalah fardu ain. Kenapa? Karena wanita yang lebih baik bagi mereka itu sholatnya di rumah. Kenapa? Karena Nabi alaihi salam pada para wanita ya yang nggak punya jilbab, kasih pinjam jilbab gitu. Ya, gitu. Padahal wa buyutahunna khairun lahunna, padahal rumah-rumah mereka itu jauh lebih baik bagi mereka kalau sholat jamaah. Kalau sholat jamaah, saya tanya kepada Mas Hendar, ada wanita pengen sholat jamaah di masjid, sholat maghrib, sholat isya, bahkan sholat taraweh, ya, misalnya istrinya Mas Hendar izin sholat ke masjid, kira-kira ya boleh nggak itu? Boleh kalau aneh temenin, Ustaz. Kalau aneh temenin boleh. La tamna'u ima Allah minal masajid. Nabi mengatakan jangan larang wanita-wanita kalau ada yang izin sholat jamaah ke masjid. Nah, itu ada sabda Nabi SAW. Walaupun rumah mereka itu lebih baik. Kalau ada yang izin untuk sholat ke masjid, boleh, nggak boleh dilarang malahan. Kalau dia menjaga tentunya batasan-batasannya. Artinya sholat di masjid itu bukan tidak boleh untuk wanita. Bahkan sholat Jumat pun, ya boleh nggak wanita ikut sholat Jumat?
tidak boleh dilarang. Jadi hukum asalnya apakah dilarang wanita untuk sholat di masjid? Tidak dilarang, tetapi dianjurkan untuk di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira yang bisa disampaikan. Jazakallah Tat, Afwan. Wah iya tuh. Baik. Baik. Terima kasih kepada teman-teman semua ya.